positif yang bisa membangunkan kesadaran untuk hidup lebih baik. Maka Saul pun mendengarkan perkataan Yonatan, dan Saul bersumpah, demi Tuhan yang hidup ia tidak akan dibunuh. Anggota keluarga Allah, hasil dari perasaan harus turut bertanggung jawab bagai melu nanggung mloroting wuwung owahing sirap adalah buah yang manis dan damai sejahtera bagi semua. Ayat ke-7 memberikan catatan kepada kita. Lalu Yonatan memanggil Daud, dan Yonatan memberitahukan kepadanya segala perkataan itu. Yonatan membawa Daud kepada Saul, dan ia bekerja padanya seperti dahulu. Tentu dalam hal ini bukan hanya Yonatan yang merasa lega karena bisa mendamaikan ayahnya dan Daud, tetapi damai sejahtera terjadi dan dirasakan bagi keseluruhan bangsa Israel. Kita bisa membayangkan seumpama Daud benar-benar dibunuh oleh Saul. Siapa yang akan menenangkan hati Saul saat roh jahat merasukinya? Bukankah selama ini semua pegawai Saul sendiri tidak sanggup menenangkannya? Maka mereka mengusulkan agar memanggil Daud. Jika sang raja hatinya tidak tenang karena kerasukan roh jahat, bagaimana kondisi pemerintahan? Siapa yang akan mengendalikan? Apakah kerajaan tidak akan goncang dan kacau? Jikalau kerajaan goncang dan kacau, bagaimana keadaan rakyat dan keseluruhan bangsa Israel? Belum lagi pasti bangsa Filistin yang selama ini tidak suka kepada Israel akan dengan mudah menyerang dan mengalahkan Israel. Bukankah selama ini Daud yang memang dipandang sebagai pahlawan dan idam-idaman bagi seluruh rakyat Israel? Kita tentu ingat nyanyian perempuan-perempuan Israel saat menyambut kedatangan sang raja. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Dalam nyanyian tersebut sebenarnya terwujud pengakuan atau ungkapan bahwa rakyat masih menerima dan masih mengakui Saul sebagai raja mereka. Hanya pahlawan yang bisa membantu raja, pahlawan yang bisa menyelamatkan bangsa Israel adalah Daud. Jadi ada pengakuan Saul tetap sebagai raja, cuman Daud menjadi pahlawan yang menyelamatkan bangsa Israel. Kita bisa membayangkan seumpama Daud dibunuh Saul. Anggota keluarga Allah. Sebagai anggota keluarga Allah kita perlu belajar kepada Yonatan yang merasa harus turut bertanggung jawab
atas suatu peristiwa yang tidak baik yang akan terjadi dalam kehidupan nyata kita di tengah-tengah bangsa dan negara ini, misalnya tentang bangunan kerukunan dan toleransi berbangsa, bernegara di bumi pertiwi ini. Sebagai orang percaya yang berada di bumi pertiwi, kita harus mewujudkan rasa tanggung jawab itu dengan bijaksana seperti Yonatan. Kita harus turut membangun kerukunan dan toleransi, bahkan kita menjadi pionir seperti Yonatan, memulai untuk membangun kerukunan. Atau kalau dalam suasana pandemi COVID seperti saat ini, di mana keadaannya semakin mencekam karena virus merebak kemana-mana saat varian Delta katanya sudah menjangkiti di Indonesia. Mungkin pada satu sisi kita melihat ada berita tentang varian Delta dari virus COVID yang merebak. Pada sisi lain kita menyaksikan masyarakat yang abai, tidak peduli dengan protokol kesehatan, atau bahkan masih tidak percaya juga dengan adanya virus tersebut, sehingga semau kue. Sebagai orang percaya, kita perlu turut membangun komunikasi bijaksana sehingga bisa diterima oleh masyarakat, bahkan demi kebaikan bersama. Seperti Yonatan yang membangun komunikasi baik kepada Daud ataupun Saul di dalam bacaan kita tadi. Memang kita sadar hal demikian bukanlah sesuatu yang mudah untuk diwujudkan. Baik memulai untuk bangunan kerukunan. Kadang kita merasa siapa sih kita? Bukankah kita hanya bagian kecil dari bangsa dan negara ini? Apa fungsinya? Apa manfaatnya kalau aku yang memulai? Tidak begitu berefek, mungkin pikiran kita begitu. Ataupun kalaupun kita harus memulai membangun komunikasi dengan masyarakat dengan kondisi pandemi COVID saat ini, mungkin kita merasa akan diabaikan juga, tidak akan didengarkan. Memang tidak mudah untuk hidup merasa melu nanggung mloroting wuwung owahing sirap. Sangat-sangat tidak mudah. Apalagi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di bumi pertiwi ini. Tetapi sebagai anggota keluarga Allah kita perlu meyakini bahwa Tuhan pasti memampukan kita dan Tuhan akan menambahkan kebijaksanaan kepada setiap kita yang percaya dan mengandalkannya. Seperti Yonatan yang juga sadar betul bahwa semua kondisi kehidupan berada dalam tata reksa Allah. Tuhan memberkati kepada setiap anggota keluarga Allah yang tetap meyakini akan kuasa-Nya sehingga selalu mengandalkan Tuhan saja. Amin. Anggota keluarga Allah, kita patut bersyukur boleh belajar kepada Yonatan di dalam perenungan Sabda hari ini. Contoh yang sederhana dilakukan Yonatan, tetapi karena meyakini ada tata reksa Allah, Yonatan berani mengambil tanggung jawab koyo nanggung mloroting wuwung lan wahing sirap tadi. Mari sebagai anggota keluarga Allah kita juga mewujudkan kehidupan, namun berdasarkan kehendak Allah saja, di dalam tata reksa Allah saja kita menjalaninya.
Kita memohon berkat, kita bersyukur di dalam doa syukur dan doa syafaat bersama hari ini. Saya hantarkan, kita berdoa bersama. Puji, hormat, dan syukur kemuliaan hanya bagi nama Bapa yang hari ini berkarya dengan sabda, dengan firman, yang mengingatkan kami, memberikan teladan dan contoh kepada kami tentang Yonatan, yang merasa turut harus menanggung tanggung jawab bagi kehidupan yang lebih besar, bagi kehidupan damai sejahtera semua anggota bangsa dan sesama manusia yang hidup. Ada Sabdo Pandito Ratu dari Saul yang akan membunuh Daud. Namun Yonatan tetap berupaya agar tata reksa Allah yang terjadi dalam kehidupan karena manusia-manusia yang mau taat kepada Allah saja. Kami mau belajar seperti Yonatan. Kami mau belajar untuk hidup lebih baik dan mengajak membangun kehidupan menjadi lebih baik bagi semua komponen bangsa dan negara ini. Ya Allah kehidupan, layakkan kami menjalani aktivitas hari ini. Melalui apapun yang kami jalani, melalui hal sekecil apapun yang kami wujudkan di dalam sikap dan pekerjaan kami, menjadi bagian ketika kami merasa turut bertanggung jawab bagai nanggung meloroting wuwung owahing sirap. Engkau menolong dan melayakkan kami dengan mengandalkan Tuhan, dengan meyakini ada tata kersa Allah yang lebih baik bagi semuanya. Tatkala anak-anak kami sudah berada di masa liburan ketika mereka di usia sekolah, namun mereka merasa jenuh karena kondisi pandemi yang merubah segala-galanya. Biarlah itu juga menjadi bagian ketika kami turut mengajak anak-anak kami memberikan teladan. Kami turut menanggung meloroting wuwung owahe sirap dengan kondisi pandemi saat ini. Demikian juga ketika ada bagian dari kami yang menanggung sakit penyakit, baik sakit penyakit menaun sesaat ataupun sakit penyakit apapun termasuk dampak pandemi saat ini, biarlah kasih setiamu yang ada. Dan kami meyakini Tuhan mempunyai rencana yang baik dan indah bagi setiap kehidupan kami, anak-anakmu anggota keluarga Allah. Sekarang kami tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami, melalui para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua komponen bangsa dan negara ini. Para medis menjadi garda depan penanganan pandemi, dan semua komponen masyarakat, sekalipun ada bagian-bagian yang berbeda di dalam berpendapat, bagian-bagian yang berbeda di dalam bersikap tentang kondisi pandemi, biarlah kasih setiamu yang layak dirasakan bagi semuanya. Tata reksa Allah terjadi bagi kehidupan untuk semuanya, tatkala kami bersedia engkau pakai mewujudkan tata reksa itu seperti Yonatan yang menyediakan diri. Bersama-sama membangun kerukunan, toleransi yang terjadi di bumi pertiwi terkait dengan suasana dan keadaan, biarlah kasih setiamu tetap ada bagi semuanya. Itu Tuhan doa-doa kami, permohonan kami, baik syukur dan kerinduan-kerinduan kami untuk kehidupan lebih baik. Kami mau taat dalam tata reksa Allah saja, dan hanya di dalam Kristus kami mengaturkan doa-doa yang tiada sempurna, memohon ampun atas dosa kesalahan kami, memohonkan ampun atas dosa kesalahan para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, dan semua komponen bangsa negara ini. Amin. Anggota keluarga Allah sekarang bersama-sama dengan seluruh komponen bangsa dan negara ini, kita menjadi orang percaya yang turut merasa nanggung meloroting wuwung owahing sirap atas kehidupan yang bisa terjadi tidak baik dalam kehidupan dunia ini, namun kita yakin ada tata reksa Allah yang akan menolong kita dan kita menuruti tata reksa Allah itu ketika kita dipakai untuk bangunan damai sejahtera bagi semuanya. Kita membawa berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tercurah, melingkupi, menguasai, melayakkan setiap anggota keluarga Allah,
mewujudkan kehidupan sesuai panggilan sabda hari ini. Amin.